Mbak Vena cerita bahwa bukan hanya di mata, ada juga cakaran. Kalau cakaran dilakukan oleh siswa lain? Mungkin itu kayaknya Fanny yang tahu ya, apakah anak yang sama apa enggak. Karena aku kan udah histeris, tapi intinya... Berarti lebih daripada satu dong Kak yang... Iya, tapi itu cakarannya kecil sih, maksudnya bercanda. Masih minor ya? Masih minor. Nah kalau aku sih mempermasalahkan kemarin adalah gurunya tuh biasanya selalu WA. Fania menggigil, panas WA lah, kok ini kok nggak ngomong gitu. Jadi aku kan jadi slip, jadi golden momennya yang mestinya mata nggak harus infeksi, jadi infeksi karena tidak langsung ditangani. Kenapa tidak ada komunikasi? Nah itu gitu aja yang aku bermasalah. Mungkin kalau sama Mbak Vena sibuk kan bisa calling ke aku gitu maksudnya. Maaf, Anda siapanya? Anda siapanya? Ngapain calling ke lu? Anda siapanya, Mak? Mohon maaf. Ya enggak, saya bantu karena kan saya kerjaannya nggak terlalu banyak. Kalau Mbak Vena kan kerjaannya numpuk banyak banget. Saya bantu gitu. Tapi Mbak Vena, kita juga pasti berharap tidak ada trauma karena orang tuh di Indonesia terkadang hal kecil sedikit pun menganggapnya hal yang biasa. Padahal kita nggak pernah tahu imbasnya nanti ketika remaja, ketika dewasa, trauma ini bertumpuk sampai akhirnya pola pikirnya berubah, secara psikologis juga berubah. Tapi kalau dari seorang Fania sendiri, Mbak Vena ngelihatnya ada trauma nggak sih? Iya sebetulnya sih dia trauma enggak, karena dia masih pengen sekolah di sana. Cuma aku selalu bilang, Dek, lain kali besok-besok kalau ada insiden itu kamu mesti ngomong sama gurunya. Oh aku udah ngomong, ya kalau perlu kamu minta gurunya menghubungi mama sampai itu terjadi. Betul. Jadi aku ajarin dia untuk berani lebih speak up lagi, lebih louder lagi untuk bahwa dia ini sakit mata. Karena di UKS kan kita tahu nggak mungkin ada obat mata, antibiotik mata. Jadi aku akhirnya bilang sama Fania, kalau ada sesuatu sama kamu, baik itu verbal, omongan, ataupun apapun cerita. Nah sekarang dia udah bilang, iya aku pokoknya mau ada mama kalau ada papa. Jadi dia akan speak up lagi lah gitu. Dan kekhawatiran ini bukan hanya dirasakan oleh seorang Vena Melinda, tapi sang kakak juga sempat menuliskan status di media sosialnya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Tolong untuk orang tua, mari kita budidayakan perilaku yang lebih menghormati terhadap sesama, terutama ditanamkan kepada anak-anak kita. Bayangkan perasaan sedih saya ketika melihat adik perempuan saya pulang sekolah dalam kondisi seperti ini. Bahkan awalnya Fania tidak berani mengakui dan bercerita bahwa mata bengkak ini adalah karena akibat bullying. Sekolah mahal, Fania korban dilempar batu kecil kena mata gurunya. Gurunya lapor orang tua, kasihan Fania. Mata Vena berair. Hah? Maksudnya mata Fania itu Fania yang bisa berair, gitu. Respon Vera ketika dikasih tahu ini apa dia? Iya kan aku udah panik, aku telepon gurunya, aku marah sekali memang gitu ya, karena bingung mau ngapain jam segitu, jam malam. Feral video call dan dia lihat Fania kok udah parah banget, jadi kita chaos lah. Nah itu yang ngomong tuh mamaku, karena mamaku juga marah. Nah akhirnya itu yang aku bilang sama sekolah, mestinya kalau itu dari awal, misalkan kejadian jam 10 udah dilaporin kayak biasa. Kan SOP-nya harusnya melaporkan. Ini kok enggak. Nah itu yang akhirnya membuat infeksi, jadi kita dipanik semua sampai kita bisa bawa ke dokter. Nah jadi Feral itu kenapa seperti itu, aku juga kaget. Mungkin dia sayang sama Fania, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada dokter spesialis mata, sampai harus nunggu besok. Keluarlah dia, pembelaan dia sebagai kakak seperti itu. Dan rasanya wajar.